Coba jujur, berapa kali kamu bilang iya padahal dalam hati teriak enggak? Entah diminta bantuin kerjaan yang bukan tanggung jawabmu, diajak nongkrong padahal badan udah minta rebahan, atau disuruh minjemin uang padahal dompet sendiri lagi sesak napas. Kita sering susah bilang tidak karena takut dianggap sombong, takut hubungan retak, atau takut orang tersinggung. Padahal punya batasan itu bukan egois, itu sehat. Justru orang yang enggak punya batasan sering capek sendiri, kesel sendiri, dan akhirnya menyalahkan orang lain karena kok mereka gitu sih, padahal kamu aja yang enggak pasang pagar. Video ini ngobrol santai tentang seni bilang tidak tanpa kelihatan galak, kayak ngobrol di warung kopi sambil ngadu es teh. Kadang kita merasa kalau nolak itu dosa sosial, kayak ada malaikat pencatat yang langsung ngasih kita label teman buruk. Padahal kenyataannya semua orang punya batas tenaga, waktu, dan emosi. Orang nggak akan marah karena kamu bilang tidak. Mereka cuma marah kalau kamu nolak dengan cara yang salah. Jadi sebelum belajar teknik, kamu harus damai dulu sama konsep ini. Bilang tidak itu cara menjaga diri, bukan menyinggung orang. Kalau di warung kopi ngobrol santai, cara nolak yang halus itu biasanya pakai pola tidak, alasan singkat, nada ramah. Contoh pertama, bro maaf nih, kayaknya gue nggak bisa bantu sekarang, lagi numpuk kerjaan, tapi nanti kalau gue luang gue kabarin. 2, aduh nggak dulu ya, badan gue lagi nggak fit. Simpel, jujur, dan nggak pakai drama. Intinya kasih alasan seperlunya, bukan ceramah 14 bab. Orang cuma butuh konteks kecil supaya mereka tahu kamu nolak bukan karena benci mereka. Kadang masalahnya bukan apa yang kita bilang, tapi gimana kita bilang. Orang bisa nerima tidak dengan baik kalau nadanya lembut, santai, dan nggak defensif. Coba bandingin. Contoh pertama, aku nggak bisa, dengan suara keras dan mengagetkan. Contoh kedua, kayaknya nggak dulu ya bro, lebih hangat. Nada santai kayak lagi di warung kopi bikin penolakan terasa manusiawi cuy. Banyak orang merasa harus menjelaskan segalanya supaya orang lain nggak tersinggung. Akhirnya kalimatnya jadi panjang banget kayak skripsi dan malah terkesan bohong. Contoh yang terlalu panjang, aku nggak bisa ikut soalnya tadi pagi bangun kesiangan, terus piring belum dicuci, terus aku harus nemenin ponakan, bla 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 bla. Bro, cukup. Satu alasan aja udah cukup. Kalau penjelasanmu terlalu panjang, orang justru ngerasa kamu ngeles. Nah, ini bukan wajib, tapi bisa bikin penolakan terasa halus. Misalnya, gue nggak bisa bantu hari ini, tapi besok pagi gue bisa cek sedikit. Contoh kedua, nggak bisa ketemu sekarang, tapi bisa video call 10 menit malam nanti. Alternatif itu bukan kompromi tapi bentuk goodwill. Tapi ingat, kasih alternatif hanya kalau kamu memang mampu, jangan dipaksakan. Yang sering bikin kita takut bilang tidak adalah kita merasa kayak menolak dirinya. Padahal kamu bukan nolak orangnya, kamu cuma nolak permintaannya. Coba bedakan kalimat ini. Pertama, aku nggak bisa bantu kamu, kesannya personal. Contoh kedua, permintaannya aku belum bisa penuhin cuy. Nah, yang ini lebih netral. Ganti fokus dari kamu ke halnya. Ini bikin penolakan terasa lebih profesional, lebih dewasa, dan enggak nyakiti ego orang. Stop meminta maaf kebanyakan. Meminta maaflah secukupnya, itu sopan. Tapi terlalu banyak minta maaf membuat kamu terlihat tidak yakin dengan keputusanmu sendiri. Sekali maaf ya, lalu lanjut ke alasan. Simpel. Kamu bisa hangat dan tegas dalam satu waktu. Tegas artinya kamu nggak goyah ketika ditanya ulang atau dipaksa. Hangat berarti kamu menyampaikannya dengan empati. Contoh kombinasi. Aku ngerti kamu butuh bantuan, tapi aku benar-benar nggak bisa sekarang. Maaf ya. Simpel, manusiawi, dan final. Orang yang bisa bilang tidak bukan orang yang kejam, justru orang yang punya harga diri, punya prioritas, dan tahu kapasitasnya. Dan anehnya, ketika kamu punya batasan yang sehat, orang jadi lebih menghargaimu.
Karena pada akhirnya dunia butuh orang yang jujur, bukan orang yang selalu bilang iya tapi nyesel di belakang. So, mulai sekarang kalau ada yang minta sesuatu, jangan otomatis oke deh, tarik nafas sebentar, cek kapasitasmu, dan kalau memang harus bilang tidak, bilang saja dengan ramah, halus, dan tanpa drama. Sekian dan terima kasih.